Apakah tantrum terjadi pada anak autis? Iya. Kalau tantrum ya, eee, nggak cuman di anak special need ya, eee, anak biasa pun tantrum, ya kita pasti ngelihatnya banyak kan, yang dia dia sampai bisa melakukan hal-hal yang memalukan bagi orang tuanya hanya karena keinginannya nggak dipenuhi. Nah nah sekarang bagaimana kalau, eee, tantrum itu terjadi, ba bagaimana kalau meltdown itu terjadi? Oke, ini yang tadi sudah saya omongkan, bagaimana mengatakan jika anak mengenai meltdown dan tantrumnya. Kalau tantrum dia butuh penonton, meltdown nggak butuh penonton. Terus kalau ininya, aktivitasnya sama, ya. Terus, eee bagaimana dia tantrum pasti ada tujuannya. Kita tahu dia mungkin minta mobil, mobil, minta mobil, minta mobil. Tapi kalau meltdown kebanyakan anaknya diem. Dia cuma rewel, dia ada anak yang pasif, dia pokoknya nggak suka aku di tempat ini, tapi bagaimana cara keluar dari tempat itu dia juga nggak tahu, gitu. Jadi kita sebagai orang tua kan kita akan lihat, oh, anak ini dia nggak nyaman di sini, oke. Oke, kita keluar dari ruangan yang tidak nyaman. Itu kemungkinan anak nggak akan terjadi sampai nangis, marah gitu ya. Mungkin rewel-rewel aja kalau kita udah, kita ikuti kemauannya, nah itu mungkin nggak jadi sampai, yang heboh, meltdown yang heboh, ya. Jadi untuk mengidentifikasikan meltdown dan tantrum, biasanya orang tua itu udah tahu, oh kalau ini rewel ini. Kalau dia nggak minta apa-apa tapi terus dia rewel, kita lihat lingkungan sekitar itu. Apa yang kira-kira sangat ekstrim, mungkin panas sekali. Nah, kalau kita panas sekali kan kita juga nggak, apa ya, nggak nyaman. Nah, kalau kita bisa ambil kipas. Nah, kalau dia nggak bisa anak-anak ini. Jadi itu kalau udara terlalu panas, itu dia juga bisa jadi meltdown, marah. Karena udara panas itu yang nggak tertahankan bagi dia. Eee, Sekarang kita sudah tadi bisa mengidentifikasi sebentar bentar, meltdown itu bagaimana, eee, tantrum bagaimana. Mmm. Yang membantu kita ada hal-hal yang dapat membantu kita mengidentifikasi tantrum dan meltdown. Jadi begini, perhatikan sebelum itu terjadi, either itu tantrum, either itu meltdown, hal-hal apa yang terjadi sebelum itu? Nah, tantrum adalah tindakan berorientasi pada tujuan. Kalau dia ada sesuatu yang diinginkan, tidak kita turutin, nah itu kemungkinan akan menjadi tantrum. Ya toh. Jadi kalau anak kita sudah terbiasa diikutin keinginannya, kalau enggak dia tantrum. Nah kalau kita di luar, nah, dia minta sesuatu, enggak kita kasih, ya kita sudah bisa menduga, sebentar lagi dia marah, karena dia nggak diberikan apa yang diminta, gitu ya. Kalau meltdown enggak, karena banyak kelebihan sensori, jadi lebih nggak ada tujuannya. Nah, cuman meltdown ini sebenarnya dia sudah mengirim sinyal-sinyal dulu, nggak langsung dia, eee, marah gitu, enggak. Dia biasanya rewel-rewel dulu atau mengajak kita keluar dari sana. Kalau tantrum, dia begitu nggak dikasih, dia lihat, wah ini tanda-tandanya nggak dikasih ini aku, langsung dia bisa cepat jadi marah dan tanpa peringatan. Pokoknya dia langsung boom. Nah, kita menghadapi anak yang marah. Oke, bentar. Nah, yang kedua, kalau ini tanda-tanda
ada tanda-tanda distress sebelum meltdown. Nah, meltdown sering dimulai dengan beberapa sinyal peringatan. Nah, ada yang kelihatan jelas, ada yang kelihatan halus, ya tergantung anaknya. Biasanya anak-anak yang bisa berkomunikasi, dia akan langsung ngomong, ayo keluar, tidak di sini, tidak di sini. Nah, kalau kita tidak mengindahkan, nah biar kita masih di sana, nah itu akan terjadinya meltdown itu sangat besar change-nya gitu ya. Stimming, mungkin akan kelihatan anak-anak ini akan stimming pada waktu dia menghadapi sesuatu kondisi yang tidak nyaman, ya. Kalau kita stimming itu kan macam-macam ya, ada yang tangannya ditaruh di depan matanya, terus dia ngelirik-ngelirik, itu sebenarnya dia sedang menyamankan dirinya dari keadaan yang tidak nyaman, ya. Setelah itu, jadi stimming itu bisa juga stimming yang saya katakan tadi adalah stimming dari kegelisahan, ketidaknyamanan dia. Tetapi kalau kita ngomong stimming, ada juga stimming kalau dia senang, dia akan keluar stimmingnya juga karena dia itu salah satu ekspresi kegembiraan dan kebahagiaannya. Cara dia mengekspresikan itu dengan stimming juga. Jadi stimming itu ada dua, yang karena kemarahan atau ketidaknyamanan, yang kedua juga kalau dia gembira, dia juga akan melakukan stimming. Itu jadi yang kedua adalah tanda-tandanya kita sebenarnya bisa melihat ciri-ciri itu kalau kita memang sudah sering dengan anak-anak ini, kita tahu bahwa dia tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini kalau kita biarkan itu bisa terjadinya meltdown itu bisa lebih besar, gitu ya. Jadi untuk orang tua kalau yang nggak mau anak kita itu marah-marah, pada waktu kita lihat dia sudah tidak nyaman, kita cabutlah dari sana. Nah, jadi apapun yang kita lakukan hal itu kita stop. Jangan terus gini, ada banyak ya mungkin orang tua yang berpikir, ini nakal, biarin aja lah, aku belum selesai nih urusannya. Nah, kalau saya kalau mau melakukan sesuatu hal yang penting, saya nggak akan ngajak anak. Karena saya tahu ada banyak variabel yang membuat anak kita itu nggak nyaman. Dan pada waktu hal itu belum selesai, nah saya pun juga nggak bisa menghentikan itu. Jadi daripada saya punya problem tambahan, mending kalau memang kita harus menyelesaikan urusan kita, mending jangan bawa anak. Ya, kalau saya mau berbelanja yang lama banyak, saya juga nggak bawa anak. Nah, kalau umpamanya saya mau mengajar anak saya untuk tantrum. Nah, kayak anak saya tantrum, gimana caranya supaya mengajar anak saya bahwa kamu kalau nggak semua yang kau inginkan itu akan terpenuhi. Nah, itu jangan dicampur sama urusan yang lain karena kalau enggak, wah kita yang akan stres, ya. Nanti saya akan bicarakan mengenai bagaimana supaya anak kita nggak tantrum karena permintaannya nggak dipenuhi. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini, stimming itu adalah salah satu ciri yang bisa kita lihat. Kalau anak kita stimming sambil kayaknya dia cabut dari situasi itu, dari kayaknya dia udah di mana, nggak dipanggil-panggil, nggak connect gitu ya. Nah, itu stimming yang negatif
apalagi ditambah ekspresi yang kayaknya dia tertekan banget gitu ya. Jadi dia melarikan diri dari situasi itu. Tapi kalau steaming yang dia tertawa-tawa, dia kayaknya seneng, terlalu senang, yang menyebabkan dia steaming, itu juga nggak bagus sebenarnya. Jadi kita, eee, kalau steaming itu yang saya ngomong steaming yang gelisah atau marah, ya itu sebelum meltdown. Kalau steaming yang terlalu senang, itu juga nggak bagusnya karena apa? Dia itu pada waktu steaming, kebanyakan dia tuh nggak connect dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin di lingkungan sekitarnya itu lagi apa, dia dia cabut dari sana, awareness-nya nggak ada di sana. Nah, kalau anak-anak kita kebanyakan sering-sering cabut dari nggak aware terhadap lingkungannya, nah itu akhirnya anak ini kan kebanyakan ada di, tempat lain, yang di mana sebenarnya dengan dia aware dengan lingkungan itu juga sudah belajar, ya. Anak-anak kita yang lainnya juga belajar dari lingkungannya, tapi kalau kita melamun terus sepanjang lebih banyak melamunnya sepanjang hari dan nggak aware terhadap lingkungannya, kita jadinya nggak belajar terhadap, apa yang disuguhkan lingkungan kita, informasi-informasi banyak yang ada di sekitar kita itu kita nggak perhatikan. Nah, akhirnya kita rugi. Nah, kenapa anak-anak kita itu jadinya tuh, kayaknya ketinggalan banget daripada anak-anak yang lain ya, salah satunya ya karena ini. Karena mereka nggak aware terhadap lingkungan, mereka nggak belajar dari lingkungan. Padahal lingkungan menawarkan banyak informasi yang yang mestinya itu sudah jadi bahan ya, bahan yang sangat, mmm, sangat memberikan informasi untuk hal-hal lainnya yang nanti untuk benefit-nya untuk anak-anak itu. Seperti gini, mungkin kalau saya ngomong secara teoritis itu orang-orang mungkin belum mengerti ya. Jadi umpamanya gini, dia kalau memperhatikan lingkungan, dia lihat ada anak minta, eee, minta sesuatu, dia lihat mamanya itu lagi repot. Nah, dia minta-minta gini, kalau mamanya lagi repot, dia nggak mungkin mamanya nggak mengindahkan dia. Jadi dia menunggu sampai mamanya lowong sudah selesai baru dia minta. Oh, kalau saya minta-minta sesuatu, mama lagi repot, mama malah menjadi marah. Karena mungkin, "Tunggu sebentar, tunggu mama selesaikan ini dulu." Tapi kalau saya minta sesuatu pada waktu mama, itu nggak terlalu sudah nggak repot lagi, maka saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, tanpa ada kemarahan dari mama. Nah, itu sesuatu hal yang anak itu belajar dari lingkungan. Kita pun juga belajar seperti itu. Nah, hal inilah yang terlewat oleh anak kita sehingga dia banyak informasi yang miss. Jadi kalau kita bisa mengarahkan perhatian anak kita ke lingkungan sekitar, nah kamu lihat anak itu sedang apa? Oh sedang main. Main apa? Main handphone. Oh, dia main handphonenya seneng nggak? Seneng dia. Kok bisa tahu? Tuh tertawa-tawa sambil. Ya. Mungkin ada anak yang tegang. Dia kayaknya pengen menang ini. Dia sampai melotot-melotot. Gitu. Nah itu bisa dijadikan bahan kita untuk melatih awareness anak kita melihat sekeliling dia. Apapun bisa dijadikan, apa ya, dijadikan bahan, gitu ya. Jadi itu yang saya sarankan untuk itu agak menyimpang dari apa, tantrum sama meltdown. Tetapi kalau anak-anak itu banyak belajar dari lingkungan, dia enggak gampang-gampang tantrum. Sebenarnya anak tantrum tujuannya dia, pengen sesuatu, tetapi karena dia enggak tahu opsinya apa, yang saya tahu cuma kalau saya marah, orang tua saya akan kasih.
Jadi akhirnya dia pakailah marah itu. Tapi kalau dia aware terhadap lingkungannya, dia akan eh, ada cara lain daripada marah. Saya tak cara lain. Oke, mamaku itu tak minta-minta, dia lagi repot, dia malah marah-marah, aku disuruh nunggu. Terus anak yang nggak punya opsi kedua, dia akan langsung marah. Tapi anak yang punya opsi yang lain, dia ngomong, oke, aku akan tunggu mamaku sampai nggak repot, aku baru minta lagi. Nah, akhirnya kan dia nggak jadi tantrum, ya toh, karena dia mempunyai cara yang lain untuk minta ke orang tuanya. Maka dari itu, kalau anak semakin besar anak, semakin dia tidak frekuensi tantrumnya itu berkurang. Karena anak itu sudah bisa berpikir dan mencari solusi yang lain. Mungkin ya banyak. Kalau tujuannya sama, saya ingin sesuatu, tapi dia bisa meng-create solusi yang lain, mencari solusi lain bagaimana cara mencapai tujuannya, tidak cuma dengan cara marah-marah. Ya, nah, jadi di sini saya katakan kalau kita bisa membuat anak kita itu aware terhadap lingkungannya, mengajar mereka untuk belajar banyak dari lingkungannya, itu anak kita tidak gampang-gampang tantrum. Nah, jadi akhirnya kita pun juga kesulitannya terhadap anak itu juga nggak banyak ya, karena ya memang pasti ada 1-2 kali, tapi udah jarang sekali kalau anak itu sampai marah gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini beberapa contoh yang bisa jadi tanda-tanda kalau anak kita itu dalam keadaan stres ya. Mungkin dia steamingnya tambah banyak nih. Yang biasanya steaming itu sudah lama nggak muncul, nah ini kok muncul ya, muncul lagi ya, dan bisa kelihatan kalau anaknya itu tegang gitu ya. Terus dia ada yang suka nutup mata, nutup telinga, meminta untuk bagaimana enaknya bisa keluar dari tempat ini. Nah, untuk anak-anak yang nggak bisa ngomong ya bisanya mungkin tarik-tarik tangan aja gitu ya. Terus dia akan mendorong menuju tempat pintu keluar. Nah, atau dia akan kayaknya tuh mematung di tempat itu. Nah, dia kayaknya diajak omong dia diem aja, pandangan matanya diem, pandangan matanya freeze gitu ya, membeku. Pokoknya kayak patung lah, nggak bisa diajak apa-apa. Dia kayaknya tuh kayak shutdown gitu ya. Kalau shutdown itu kita kayak mesin kalau shutdown itu mogok ya diberikan apapun enggak akan merespon. Nah, distress behavior like self pinching, scratching and biting. Dia mungkin kalau dia bisa berperilaku yang melukai diri sendiri, dia mencubit dirinya sendiri, bisa juga mencubit orang lain, bisa mencakar, bisa menggigit, gitu ya. Ini bisa dilakukan ke dirinya, bisa juga dilakukan ke orang lain. Kalau umpamanya kita mau ngajak, dia mau ngajak ke pintu keluar, kita nggak mau. Nah, kita nggak mempedulikan dia. Mungkin dia bisa juga melakukan ini ke orang yang diajak itu. Nah, dia bisa ini berkata-kata yang steaming kata-kata, melakukan ngomong yang berulang-ulang ya.